Selamat datang di episode pertama podcast Pagi dan Pikiran. Karena pikiran yang jernih lahir dari pagi yang tenang. Podcast Pagi dan Pikiran. Karena pikiran yang jernih lahir dari pagi yang tenang. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Apa kabar dimanapun teman-teman berada? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Ini adalah podcast awal mula Pagi dan Pikiran. Hari ini nih kita mau coba gali lebih dalam satu filsafat kuno yang rasanya kok relevan banget ya zaman sekarang, Stoicism. Kita bakal bahas intisarinya nih dari sumber menarik, Stoicism, seni hidup tenang di tengah hiruk pikuk. Jadi misi kita hari ini tuh pengen lihat gimana sih cara pandang ini bisa bantu teman-teman, ya kita semualah, nemuin sedikit ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Gimana Sam? Bener banget. Kita coba lihat nanti ya, gimana ide-ide yang usianya udah ribuan tahun ini, ternyata kok praktis banget buat diterapin sekarang. Oke, kita bedah langsung aja deh. Jadi, dari mana sih Stoicism ini asalnya? Sumbernya nyebut dari Yunani kuno ya, lebih dari 2000 tahun lalu, dimulai sama Zeno of Citium. Tapi gimana perkembangannya jadi lebih praktis gitu? Iya betul, dari Zeno. Nah, yang menarik itu, perkembangannya dari Athena sampai diadopsi luas di Kekaisaran Romawi. Ini bukan cuma konsep di awang-awang gitu. Kita lihat tokoh-tokohnya aja beda-beda banget latar belakangnya. Ada Seneca, dia negarawan kaya, penulis juga. Terus ada Epictetus. Epictetus ya? Iya, Epictetus ini, awalnya kan budak ya, tapi jadi salah satu guru stoik paling pengaruh. Hidupnya dia aja udah contoh nyata soal fokus ke apa yang bisa dikendaliin. Pikiran dia, respon dia, meskipun kondisi luarnya, ya gitu deh, terbatas banget. Wah, perjalanannya Epictetus sendiri udah kayak pelajaran stoik ya berarti. Terus Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, itu kan sumber ini nyebut meditationsnya dia. Gimana tuh? Pemimpin di tengah perang, politik kok bisa nerapin filsafat ini? Apa kata sumbernya soal Aurelius? Nah, Aurelius ini sering dijadiin contoh puncak ya, Stoicism. Itu bukan lari dari dunia, tapi justru alat buat ngadepinnya. Meditations itu kan sebenarnya bukan buat diterbitin. Oh, bukan ya? Bukan, itu kayak jurnal pribadi dia. Isinya refleksi dia pas lagi sibuk banget sama urusan perang, urusan kekaisaran. Ini nunjukin fokus Stoicism itu di praktik internal. Jadi, gimana kita ngelola pikiran, emosi, persepsi kita, nggak peduli di luar lagi kacau balau. Jadi ya pas banget buat orang yang ada di tengah hiruk pikuk, kayak judul sumbernya itu. Oke. Poin penting tuh. Jadi, membangun ketahanan mental dari dalam ya. Kalau gitu, apa sih inti ajaran yang paling ditekankan? Ada kutipan yang sering banget disebutkan, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, terima apa yang nggak bisa. Sesimpel itu aja emang. Konsepnya sih iya, itu intinya. Dikotomi kendali ini pasti jadi fondasi yang disorot di sumber itu. Tapi dalamnya itu ya pas kita cobain nerapin terus-menerus. Sumber ini kayaknya nekenin banget kalau banyak cemas sama frustrasi kita itu datangnya dari usaha yang sia-sia gitu. Ngelawan hal yang di luar kendali kita. Contohnya? Ya contoh paling gampang dan mungkin ada juga di sumbernya, macet lalu lintas. Kita kan nggak bisa ngontrol arus kendaraannya, bener nggak? Bener banget. Atau komen negatif di medsos, keputusan atasan, ekonomi global, wah banyak deh. Cuaca juga kadang-kadang. Rasanya energi kita habis buat mikirin itu. Tapi bukannya ada resiko jadi pasif ya kalau kita kebanyakan nerima? Misal nih kita lihat ada ketidakadilan. Apa Stoicism nyuruh kita diam aja gitu karena di luar kendali? Nah, pertanyaan bagus ini. Sering banget salah paham di bagian ini. Sumber yang bagus soal Stoicism, ya mungkin kayak yang kita bahas ini, bakal bedain antara nerima pasif sama fokus ke tindakan yang bisa kita lakuin. Stoicism itu nggak berarti apatis loh. Menerima kalau hasil akhir suatu situasi, misalnya kita berhasil nggak ngubah sistem yang nggak adil, itu mungkin di luar kendali kita. Tapi itu bukan berarti kita nggak boleh berusaha. Oke. Fokusnya itu di upaya kita, niat kita, sama tindakan kita. Karena cuma itu yang benar-benar ada di bawah kendali kita. Jadi, kalau ada ketidakadilan, orang stoik bakal fokus ngelakuin apa yang benar menurut dia, sesuai kapasitas dia, tanpa terlalu, terikat emosional sama hasil yang belum pasti.
energinya ke tindakan baik, bukan ke cemas soal hasil. Oke, ngerti. Jadi bedanya tipis tapi penting banget ya. Fokus ke proses dan usaha kita, bukan ke hasil yang nggak pasti. Ini mulai kerasa lebih praktis nih. Nah, gimana sumber ini ngasih contoh penerapannya di hiruk-pikuk modern yang spesifik? Tadi kan nyebut macet. Ada contoh lain nggak yang relevan banget sama hidup kita sekarang? Kemungkinan besar sih ada ya di sumber kaya sini hidup tenang ini. Coba kita ambil contoh umum aja deh. Misalnya, teman-teman udah siapin presentasi penting nih. Pas hari H, teknologinya ngadat. Laptop hang, proyektor mati. Panik kan biasanya? Iya, pasti itu. Nah, sumber ini mungkin bakal bedah gini. Fakta teknisnya, laptop rusak itu ya udah di luar kendali kita saat itu. Tapi respons kita, mau panik, nyalahin keadaan, atau coba tenang, jelasin situasinya, cari solusi, nah itu baru sepenuhnya dalam kendali kita. Ketenangan pas ada krisis kecil kayak gini, itu dia praktik stoicism-nya. Menarik. Jadi, seni hidup tenang itu bukan hidup tanpa masalah ya, tapi seni merespons masalah dengan tenang. Ada contoh lain? Mungkin soal interaksi sosial atau digital. Soal banding-bandingin diri di medsos gitu, disinggung nggak ya? Yang lain kayaknya sempurna. Kita jadi banding-bandingin, jadi nggak puas. Sumbernya mungkin nyorot ini sebagai contoh klasik fokus ke hal di luar kendali, yaitu hidup atau citra orang lain. Perspektif stoiknya yang mungkin diurai di sana, itu ngajak kita buat fokus lagi ke dalam. Apa nih yang bisa aku kendaliin? Pengembangan diriku, belajarku, gimana aku pakai waktuku, nilai-nilai yang aku pegang. Daripada iri sama apa yang orang lain punya atau pamerin, mending fokus buat jadi orang yang lebih baik sesuai standar kita sendiri. Kayak bangun filter internal gitu ya jadinya. Biar nggak gampang kebawa arus sama berisiknya dunia luar, terutama yang digital. Tapi kadang susah banget loh buat nggak banding-bandingin atau nggak kesel sama hal di luar kendali. Ada latihan spesifiknya nggak sih dari sumber ini buat ngelatih otot stoik kita? Banyak teks stoik itu nyaranin latihan praktis. Sumber ini mungkin nyantumin beberapa. Salah satu yang sering dibahas itu premeditatio malorum. Apa tuh? Itu kayak premeditasi kemalangan. Jadi kita secara mental ngebayangin hal-hal buruk yang mungkin aja terjadi. Misalnya kehilangan kerjaan atau sakit. Tujuannya bukan buat jadi pesimis ya. Oh bukan? Bukan, tapi buat ngurangin kaget sama dampak emosionalnya kalau itu beneran terjadi. Sekaligus biar kita lebih ngehargain apa yang kita punya sekarang. Latihan lain bisa juga sesimpel refleksi harian. Jadi kita lihat lagi hari kita, kapan nih kita tadi reaksi emosional ke hal di luar kendali, terus mikir, besok kalau kayak gini lagi enaknya respons gimana ya? Ngebayangin hal buruk, kedengerannya agak aneh ya. Biasanya kan kita disuruh mikir positif terus. Betul, ini emang beda sama optimisme yang naif gitu. Ini lebih ke arah realisme sama persiapan mental. Kalau kita udah bayangin potensi susahnya, kita jadi nggak gampang rapuh pas ngadepinnya. Dan yang lebih penting lagi, ini seringnya bikin kita jadi lebih bersyukur sama apa yang kita punya sekarang, yang sering kita anggap biasa aja. Sumbernya mungkin juga nyebut latihan simple kayak nikmatin kopi pagi. Gimana tuh? Ya bukan sambil cemas mikirin kerjaan, tapi benar-benar hadir di situ. Ngerasain angetnya, aromanya. Ini latihan mindfulness yang stoik banget. Hargain momen sekarang, sadar kalau momen ini pun sementara dan berharga. Kesadaran kalau semua sementara itu. Jadi bukan buat bikin sedih ya, malah bikin momen sekarang jadi lebih berharga. Wah, ini dalam juga ya. Jadi kalau kita coba rangkum nih, kenapa sih pemahaman dari sumber ini relevan banget buat teman-teman yang lagi dengerin sekarang? Apa inti utamanya? Relevansinya ya ada di janji ketenangan di tengah hiruk-pikuk itu sendiri. Di dunia yang penuh distraksi, tuntutan, ketidakpastian ini, sumber ini kayak nawarin kerangka mental gitu. Semacam jangkar, kayak yang tadi dibilang. Kemampuan buat misahin mana yang pantas dapat energi mental dan emosional kita, mana yang ya udah lepasin aja. Ini bukan soal ngilangin susah, tapi ngubah hubungan kita sama susah itu. Tentang nemuin stabilitas di dalam diri di tengah dunia luar yang terus berubah. Jadi kayak bangun benteng di dalam diri kita sendiri ya. Dan sumber ini ngasih peta sama alat buat bangun benteng itu, gitu. Analogi yang pas itu. Intinya kan hidup pasti ada aja tantangannya. Ada hal di luar dugaan, itu pasti. Yang bisa kita kelola, kita kuasai, itu wilayah kedaulatan kita. Pikiran kita, penilaian kita, respon kita.
Nah, sumber kayak Stoicism, seni hidup tenang di tengah hiruk pikuk ini, kayaknya tujuannya ngasih panduan praktis biar kita bisa ngelola wilayah internal ini lebih efektif. Ini sebenarnya ngasih perspektif yang memberdayakan loh ya. Meskipun banyak hal di luar sana yang nggak bisa kita kontrol, selalu ada sesuatu yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri. Tepat sekali. Dan mungkin ya, kayak yang disaranin banyak panduan stoik, mulainya bisa sesimpel ambil jeda sebentar tiap pagi. Sebelum nyemplung ke kesibukan, ingatin diri sendiri. Oke, hari ini aku mau fokus sama apa yang bisa aku kendaliin. Pikiranku, tindakanku, usahaku. Sisanya aku coba terima dengan lapang dada, jangan sampai ganggu ketenangan batinku. Niat simpel aja buat mulai hari. Wah, menarik banget ya pembahasan kita dari sumber ini. Rasanya kita udah berhasil gali beberapa lapisan dari seni hidup tenang ala Stoicism ini. Fokus ke apa yang bisa dikendaliin, terima sisanya, dan yang paling penting, dipraktekin terus-menerus ya dalam keseharian. Bener banget. Kuncinya emang di praktek itu, bukan cuma ngerti di kepala aja. Sumber kayak gini baru bener-bener berharga kalau ide-idenya mulai kita resapi, kita terapin ya, dikit-dikit lah. Baik teman-teman semua, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga edisi pertama ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan Sampai berjumpa lagi di podcast Pagi dan Pikiran, karena pikiran yang jernih lahir dari pagi yang tenang. Dadah teman-teman semua. Podcast Pagi dan Pikiran, karena pikiran yang jernih lahir dari pagi yang tenang.